Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya David Napitupulu di channel saya David Dorcas Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang jaringan saraf. Ini materi biologi kelas 12, ada juga materi kelas SMP kalau nggak salah ya. Kelanjutan dari materi jaringan epitel, jaringan otot, atau jaringan hewan. Di video sebelumnya sudah ada ya. Nah, jadi kali ini kita bahas mengenai jaringan saraf. Tetap diikuti ya, diikuti, ditonton, disimak sampai selesai. Mudah-mudahan materi ini membantu bagi semuanya secara khusus untuk SMP ya. SMP yang belajar IPA sama biologi kelas 11. Oke. Simak terus dari awal sampai selesai. Ini dia. Apa itu jaringan saraf? Ya, kita bahas ya. Jaringan saraf itu adalah kumpulan dari sel-sel saraf, namanya neuron. Jadi neuron itu adalah sel saraf. Kumpulan dari sel-sel saraf yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kalau ditanya fungsinya, jaringan saraf itu fungsinya untuk menerima dan meneruskan rangsangan. Nah, jadi seperti apa sih gambaran daripada jaringan saraf? Ini dia gambarannya ya. Jadi kalau saya mengatakan jaringan saraf ini sangat simple sekali dibandingkan jaringan yang lain. Maksudnya dibandingkan dengan jaringan hewan lain, dibandingkan jaringan epitel, jaringan ika, dan juga jaringan otot. Oke, sekarang kita lihat mengenai neuronnya dulu ya. Neuron itu adalah sel saraf. Jadi sel saraf itu, sel saraf pada hewan dan manusia itu dia memiliki bagian-bagian. Ini gambarannya satu sel saraf atau satu neuron. Satu neuron itu terdiri dari banyak bagian-bagian. Salah satunya yang paling pertama sekali menerima rangsangan itu adalah dendrit. Dendrit itu kalau di SMP namanya urat saraf pendek bercabang ya, atau bagian saraf yang pendek tapi bercabang. Dia memang pendek-pendek bercabang ya. Ini yang dendrit yang pertama sekali yang menerima rangsangan dari reseptor dari luar gitu ya. Nah, ketika diterima nanti diteruskan ke badan sel saraf atau soma sel. Jadi yang pertama itu dendrit. Kemudian yang kedua itu namanya adalah badan sel saraf atau soma sel. Di badan sel saraf ini ada namanya nukleus atau inti sel, ada namanya sitoplasma atau cairan sel, ada juga yang namanya nukleolus atau anak inti. Nah, jadi ketika sudah nyampe di badan sel saraf rangsangannya, jadi badan sel saraf itu menerima impuls yang dari si dendrit. Kemudian akan diteruskan ke yang namanya akson. Nah, poin yang ketiga itu namanya adalah si akson. Akson ini akan menerima rangsangan dari badan sel saraf menuju yang namanya sinaps atau hubungan satu neuron dengan yang lain. Jadi akson ini adalah urat saraf yang panjang tapi tidak bercabang. Begitu dia ya. Nah, biasanya ditanya adalah bagian-bagian daripada akson atau bagian-bagian daripada si neuron. Nah, di dalam akson itu terdapat bagian-bagian, salah satunya ada selubung mielin. Ini dia selubung mielin yang membungkus ya. Dia selubung mielin pembungkus akson, tapi nggak semua akson dibungkus ya. Jadi kalau selubung mielin itu dia di dalamnya kan terdapat lemak ya, timbunan lemak dia. Jadi bisa memperlambat jalannya rangsangan. Nah, di sela antara selubung mielin dengan selubung mielin yang lain ada namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu dia berfungsi untuk bisa mempercepat jalannya rangsangan, ya kan? Karena dia di bagian tanpa lemak nodus Ranviernya. Setelah itu di dalam si sepanjang akson itu terdapat yang namanya sel Schwann. Schwann itu nama tokoh ya. Waktu belajar teori sel. Sel Schwann itu juga bisa memperlancar jalannya rangsangan, bisa juga sebagai pemberi nutrisi.
Nah, itu dia. Setelah sampai di akson, itu nanti diedarkan sampai kepada ke neuron yang lain. Karena kan satu neuron itu terdiri dari dendrit, badan sel saraf, kemudian akson. Nah, kemudian dia akan dilanjutkan ke yang namanya neuron yang lain. Akan muncul dendrit yang lain dan seterusnya, ya. Nah, ada lagi istilah namanya sinapsis, titik pertemuan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Udah, itu aja bagian-bagiannya. Jadi biasanya di soal itu ditanya nama-nama, ada gambar, kemudian nomor 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian ini nomor 1 namanya apa, fungsinya apa, begitu biasanya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, sel saraf disusun oleh bagian di bawah ini kecuali. Nah, hati-hati soalnya ada kata kecuali ya. A. Akson, B. Badan sel, C. Ganglion, D. Neurit, E. Dendrit. Nah, kita cek di sini yang bukan sel bagian dari sel saraf. Mudah kan? Yang pasti itu akson, badan sel, dendrit. Neurit itu apa? Neurit itu sebenarnya sama dengan akson atau percabangan dari si akson, ya. Tadi di awal memang belum saya sebut ya. Neurit itu percabangan dari akson atau ada buku mengatakan bagian dari akson juga. Nah, berarti jawabannya ganglion. Apa itu ganglion? Ganglion itu adalah simpul saraf atau kumpulan badan neuron di luar atau di dalam susunan saraf pusat. Jadi dia lebih kompleks lagi, ya. Nah, oke, jawabannya adalah C, ganglion. Soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan gambar jaringan saraf di bawah ini. Ya. Ini dia gambarnya. Perhatikan di situ ada simbol X. Bagian yang ditunjuk dengan huruf X adalah A. Dendrit, B. Akson, C. Sinapsis, D. Badan sel, atau E. Neurotransmitter. Nah, sejenak kita lihat di situ, kalau yang X itu berarti setelah dendrit ya, berarti badan sel saraf. Ya udah, jawabannya adalah D. Badan sel saraf. Dendrit enggak, akson enggak, sinapsis itu titiknya ya, titik antara satu neuron dan neuron yang lain. Neurotransmitter itu cairan atau zat kimia yang bisa memperlancar yang namanya rangsangan atau membantu pekerjaan si sel saraf. Oke, jawabannya adalah badan sel saraf. D. Soal yang terakhir atau soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian dari sel saraf yang ditunjuk oleh huruf A dan B berturut-turut adalah. Nah, perhatikan gambarnya itu ya, ada A dan B. Pilihan jawabannya A. Dendrit dan akson, B. Nukleus dan akson, C. Selubung mielin dan nodus transfer, D. Badan sel dan selubung mielin, atau E. Akson terminal dan selubung mielin. Nah, berdasarkan gambarnya dan penjelasan dari teorinya, yang A itu kan sebenarnya A dan B itu adalah bagian dari akson ya. Cuman spesifiknya si A itu adalah selubung mielin. Sementara si B itu sekat antara selubung mielin, berarti nodus transfer. Jawaban yang paling tepat adalah C, selubung mielin dan nodus transfer. Oke, kalau yang lainnya enggak ya, enggak sesuai. Ya, mudah kan? Kalau misalnya udah ngerti, udah paham teorinya, jawabannya untuk soalnya pun pasti benar. Oke,